Siapa yang akan menjadi center pertamanya Shaka yang huyuk lihat praskannya? Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan filmmaker karena waktu jadi kesempatan bertanya di preskon ini kita cukupkan. Nanti kalau ada yang masih ingin bertanya akan ada kesempatan untuk doorstop interview di depan. Dan terakhir kita minta Pak Marwas untuk closing statement ya Pak buat teman-teman yang hadir di hari ini. Ada di mana? Boleh pinjam mikrofon teman-teman? Ya, silakan. Baiklah, ini kita udah di penghujung preskon hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, apresiasinya. Tolong kabarkan bahwa Shaka Osaka akan bisa ditonton di bioskop mulai tanggal 7 Mei, dan ajaklah semua orang tersayang kalian karena menonton film ini adalah kita mengikuti sebuah perjalanan yang begitu indah, perjalanan yang bertumbuh, perjalanan yang menggemaskan, dan perjalanan yang menurut saya sangat penting untuk referensi kita yang akan, sedang, ataupun pernah jadi cinta. Terima kasih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman barengan sama suami sendiri dan juga adik ipar ya, silakan. Halo semuanya, aku Clay. Di Shaka Osaka ini kan aku berperan sebagai istri dari Chandra, kakak iparnya Ocel, dan in real life aku juga kakak iparnya Ocel yang asli, Yes. Jocelyn Suherman. Mungkin kalau dari karakter sendiri aku nggak banyak yang bisa aku ceritakan karena juga udah diceritakan sama banyak cast lainnya dari tadi. Aku mau bongkar sedikit ya, oh iya Jocelyn. Silakan, ada fakta apa nih? Jadi sebagai bukti kalau di sini kan banyak pembacanya Jocelyn juga ya, udah baca novelnya, bagaimana Jocelyn sangat menaruh hatinya sepenuhnya ke Shaka Osaka ini. Jocelyn itu dari kemarin 2 hari lalu itu udah asam lambung terus guys, benar asam lambungnya. Cerita terus betapa deg-degannya dia mau premier Shaka Osaka, karena memang Shaka Osaka nggak perlu malu, justru ini membuktikan kalau Ican dia, yang Kiki coba dong kayak peran Kiki. Anjing ya kayaknya ya. Soalnya Kiki di backstage kayak nggak acting gitu. luas banget. Oke, terima kasih untuk saudara aku, terima kasih Mas Dara, terima kasih Mas Dara. Perkenalkan, nama aku Dinta, aku fans banget sama Kak Jocelyn. Halo Kak Jo. Jadi ceritanya aku tuh udah ikutin ceritanya Shaka Osaka dari 2021 ya waktu itu. Waktu itu aku masih jadi maba. Sekarang aku udah bekerja. Wow. Aku dengan cerita ini aku merasa aku sangat grow up bareng sama cerita Shaka ini gitu. Dari nungguin update tiap minggu di Twitternya Kak Jocelyn, terus histeris tiap minggu itu selalu aku tungguin gitu. Terus akhirnya dikeluarkan novelnya, aku juga ikut pre-order. Terus dapet power bank juga dan itu undian. Sekarang kan kamu berproses panjang bersama Betul. Shaka. Ada yang mau kamu sampaikan ke Kak Jocelyn dan teman cast yang memerankan di film ini kan? Untuk Kak Jo, aku sangat berterima kasih banget dan terima kasih juga untuk sudah berjuang sejauh ini gitu, dari
dari Twitter, dari cerita dari Twitter, kemudian jadi novel, jadi film juga. Filmnya bagus banget, aku nggak berhenti senyum dan ketawa. Iya. Terus juga untuk para cast dari Shaka ini, aku merasa kalau dari cerita yang aku baca dari novel itu sangat keluar dari novel semua gitu, terutama yang jadi Shaka, Kak Kesha bener-bener keluar dari novel gitu. Bagus banget. Dan juga Kak Ocel, Kak Arla juga sangat memerankan Ocel dengan sangat baik, dengan sangat Ocel ini Ocel banget gitu, kayak cerita Ocel banget gitu. Dan terima kasih juga untuk para cast yang lain juga, saya sangat apresiasi atas karya ini dan film ini. Terima kasih. Fans dan POV jadi Ocel ya, benar-benar imajinasi dan harapan kita tuh benar-benar ada di film, walaupun hampir di akhirnya agak Oke, nggak ada spoiler ya. Mau nanya ke Arla, gimana prefer main film horor atau jadi drama romance nih setelah main film ini? Keren banget ya, Keren banget. Oke, terima kasih. Terima kasih, silakan Arla. Terima kasih Kak Selvina. Kalau ditanya antara horor atau drama, itu ada yang bilang gede-gede. Pasti dua-duanya aku suka banget mainnya. Cuman main film Shaka emang pengalaman yang sangat spesial. Bu Dina tadi bilang cinta harus rasanya tuh harus kayak kembali pulang. Dan kita syuting ini tuh aku ngerasa ketika aku bersama Kes ini tuh rasanya kayak pulang. Jadi kalau ditanya sekarang, aku lagi happy banget ketemu genre drama romance. Siap, terima kasih Arla. Kita minta teman fans dong, satu aja. Teman fans ada yang mau berkomentar nggak terkait tadi penampilannya? Ya silakan, kakak boleh satu nih. Gimana kamu setelah menyaksikannya? Ya silakan. Jangan gitu, itu bukan gue, itu Ipal maksudnya, bukan guanya, Ipalnya itu maksudnya. Gue bilang itu kayak gua dulu tuh, bukan guanya, satu lagi. Oh iya maaf. Sorry, kalau teman-teman media yang itu dipotong aja ya, tolong nih tolong. Saya bercanda doang ini, bercanda. Media yang lain bisa potong, tapi ada yang live Instagram. Jangan, hidup Shaka. 7 Mei di bioskop teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Aska, kita ke Om Denny Sariswara. Halo, yes. Halo semuanya. Ya. Om Denny bisa ceritakan gimana prosesnya? Agak kecil lagi. Jadi support systemnya Shaka nih di segala keadaan. Oh iya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Barwes, Bu Dina, dan semua kru yang terlibat juga di belakang. Ini cerita keren banget. Pertama kali saya baca naskahnya itu, saya ngerasa kayak Shaka ya. Iya. Hubungan yang bertahun-tahun, yang tadinya mencel jadi berkembang gitu. Itu saya merasa tergelitik gitu loh, kayak dicubit gitu tau kan. Nah makanya saya say okay to this project, dan keren banget semuanya, chemistry-nya luar biasa. Dan begitu saya syuting, saya melihat gitu bahwa oh ternyata ya Taka itu adalah tokoh bemper dibalik semua kegemasan Ocel dan Shaka. Yes. Saya pasti jadi bempernya gitu loh. Selalu ada di saat Mama Rosa tidak ada demi kebahagiaan mereka berdua. Bayangkan adegan yang ketika Shaka memesan sebuah tempat, ya kan, ya buat main musik berdua sama dia gitu. Gak tahu aja kan besoknya saya dipotong gajinya. Resiko itu akan selalu ada gitu loh. Tapi ujung-ujungnya memang sampai tahun terakhir saya tidak punya pendamping. Ya, tapi itulah, bukankah kita para wingman itu begitu teman-teman? Bukankah kita menjadi saksi atas kebahagiaan teman kita yang terdekat? Oh ya, nggak juara hati ya. Ya udah deh, makasih ya.
Udah bisa disuara, terima kasih. Selanjutnya kita ke Claren. Tepuk tangan buat Claren. Melengkapi keutuhan keluar. Ini gimana, boleh ceritakan Erla keseruannya? Selamat siang semuanya, dan mungkin aku koreksi sedikit ya. Aku tuh muntahnya tuh setelah take, bukan sebelum take. Setelah take, oke. Bahkan ada satu kali aku pas kelar take, lagi cek file, Keisha bilang, good job. Dia lagi duduk, aku berdiri. Terus dia mau high five. So kayak gini, so mau pingsan. Boleh diceritakan berarti gimana totalitas kamu dalam memerankan Ocel? Sebenarnya aku tuh awal aku terima job ini dan aku terima menjadi Ocel, aku tuh deg-degan banget karena aku tahu ini karakter yang sangat jauh dari aku sehari-hari. Tapi ternyata setelah selesai proses syuting, setelah menjalani berhari-hari kita menjadi Ocel dan berada di dunianya Ocel, aku menyadari satu hal, ternyata tuh aku pernah menjadi Ocel. Jadi Ocel adalah mungkin Arla yang udah bertahun-tahun lalu, yang aku udah lama banget gak ketemu. Tiba-tiba aku ketemu lagi versi dewasanya, dan mungkin shock juga, makanya asam lambungnya kambuh. Terus, dan pas sudah selesai tuh rasanya kangen banget. Aku pulang syuting hari last day kita waktu itu di Bandung, aku pulang syuting, aku nangis karena aku belum ngerasa aku bisa ngelepasin karakternya Ocel. Wow. Jadi aku sangat-sangat excited buat semuanya juga hari ini ketemu karakternya Ocel, dan aku super harap Syaka apa sih sekarang? makasih udah sadar kalau kamu itu man child, kalau kamu itu keras kepala, dan kalau kamu itu sering sepihak. Love you. Tepuk tangan dong. Baik, terima kasih. Kita ke Violeta, kita ada Azana Asyel. Shell, di luar comfort zone seorang Asyel juga nih karakter yang ada di sini kan, Shell. Boleh ceritakan dong kamu gimana, Shell, melihat sudut pandang Violeta terhadap karakter Syaka dan Ocel di sini. Silakan. Oke. Belum oke. Belum oke. Halo. Halo juga, oke. Halo semuanya, selamat sore. Sore kakak. Oke, jadi di sebelah sana ada Bapak aku, Om Gunawan. Silakan Boleh berdiri dong, Mas Baik. Tepuk tangan dong, teman-teman. Nah, ini dia nih yang bikin hubungan Syaka dan Violeta buruk adalah karena Pak Gunawan gak jadi-jadi bikinin album ya. Gimana sih Pak? Oke, jadi kalau misalnya aku sebagai Asyel melihat karakter Violeta, jujur kalau misalnya ceria-ceria dan centil-centilnya gak beda jauh ya. Cuma kalau misalnya aku sangat senang sih memerankan karakter Violeta, karena menurut aku Violeta itu sebenarnya gak jahat. Dia tuh hanya melakukan apa yang dia lakukan gitu, jadi hanya profesional ke Syaka. Cuma emang kalau misalnya dilihat dari POV Ocel, agak udah diajarin goyang-goyang itu gitu ya, cross the line seperti itu sih. Tapi Violeta menurut aku karakter yang menyenangkan. Karakter menyenangkan. Tapi kita tanya ke teman-teman fans yang di sini, setuju nggak kalau Violeta tuh baik sebenarnya? Baik, setuju. Hah? Salah banget. Tapi berarti kamu berhasil memainkan Violeta. Tepuk tangan untuk Asyel. Terima kasih. Kita ke Mbak Vira Yuniar dan juga Mbak Tika Sari Davis. Rosa yang mungkin kalau kalian nonton nyebelin banget, tapi kalian harus beruntung, bersyukur karena kalau nggak ada Mama Rosa nggak lahir seorang idol bernama Syaka Antares. Yes, betul. Buat saya ini karakter yang sangat menarik. Jadi waktu saya baca, saya nggak ngelihat ini tokoh yang antagonis, tapi ini tokoh yang sangat realistis. Karena senyebelin-nyebelinnya Mama Rosa, dia adalah mama yang punya mimpi besar untuk seorang anak yang dia lihat punya potensi untuk bisa jadi seorang bintang. Dan bagaimana film ini, khususnya Mbak Dina dan semua tim yang membuat cerita ini, Jocelyn, Ocel, bahwa ya memang tokoh Mama Rosa ini banyak di dalam dunia nyata gitu, dimana ada para ibu-ibu yang punya ambisi, tapi kalau nggak ada ibu-ibu yang melihat potensi anak seperti ini dan punya kegigihan, walaupun kadang terlihat penuh controlling gitu ya, nggak akan lahir bintang seperti ini. Jadi bagusnya di film ini menunjukkan kepada para fans juga untuk bisa lebih menghargai idol, bahwa ada harga yang dibayar loh untuk seorang
idol yang kita lihat kayaknya hidupnya sempurna, tapi di balik itu tuh ada banyak mungkin kisah drama atau kisah masa lalu yang membuat dia bisa bertahan sampai sejauh ini selain karena disiplin dan kerja keras selama bintang. Itu sih. Wow, terima kasih. Luar biasa Devi, thank you banget. Kita ke Oh, dibungkam. Wah, mic lagi. DPR. belum nyala. Belum nyala. Bentar, boleh? Nah, iya, silakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kayaknya ya. Ya. Selamat sore anak-anakku. Aduh. Alhamdulillah saya dapat kesempatan gabung di film Shaka Oh Shaka. Buat saya ini adalah momen film pertama saya dan momentum saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin anak-anak nggak tahu siapa Vira Yuniar, tapi minimal kalau lihat, oh itu loh ibunya Ocel. Dan saya bisa bekerja sama dengan Pak Parwes yang memang sudah berapa kali ya Pak kita akhirnya bisa bekerja sama, alhamdulillah. Dan saya bisa dapat tim yang nggak bikin kapok main film. Dan saya bisa ketemu sama anak-anak ini juga sama Mbak dan Mas-mas para senior saya bisa belajar banyak. Dan khususnya untuk ketemu sama anak-anak saya, ada Arla, ada Kisha, ada ini, siapa kamu namanya? Iya. Oh Ican, oh bukan yang junior itu bukan? Oh bukan, saya udah nggak junior kayaknya ya. Oh nggak tahu ya. Ya, dan percayalah ya anak-anak dan semua yang udah nonton film Shaka Oh Shaka, yang kalian nonton setiap kelucuan yang ada di film ini itu nggak seberapa, karena mereka aslinya jauh lebih receh. Sungguh, dan itu menjadi hiburan saya untuk menunggu di lokasi syuting yang menyenangkan. Dan saya terima kasih sekali untuk sutradara Mbak Dina. Semoga kita bisa kerjasama lagi. Menjadi bencong bro, santai tapi lucu ya. Sebelumnya mau berterima kasih dulu ke Pak Parwes dan Bu Dina. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kita menjadi peran yang susah banget. Jujur senang banget karena apa ya? Kita diberikan ruangan betul-betul kebebasan ya Bang ya. Oh, ruangan syuting apa ruang eksplor nih? Dua-duanya sih. Iya, kalau dikasih ruangan syuting kan kepanasan. Iya benar juga. Jadi kita kemarin sempat ngobrol juga untuk serius banget. Iya kita jadi deg-degan padahal kita maunya santai-santai aja kan ya. Iya, tapi ya. Satu lagu dari Kiki. Janganlah. Kau bidadari. Jangan gitu. Mungkin jangan. Cantik jangan. Bercanda. Tapi soundtrack di Shaka Oh Shaka juga keren-keren banget. Seru banget ya, melompat lebih tinggi. Ada Lihat ke Bunko, ada Oxtella. Dan apa lagi sih? Ada kurang nggak? Kalau menurut lo apa kurang dari soundtrack apa yang kurang? Just like a star. Just like a star. Yes. Ada lagi yang kurang, harusnya ada di Shaka Oh Shaka. Goyang dompet ada. Kita berdua happy banget karena di perjalanannya Ocel itu kan selalu ada Ican dan Carla, walaupun porsinya nggak banyak ya, tapi maksudnya kita berdua tuh seneng banget temenin Ocel dari mulai dia starstruck ketemu Shaka, dan kita berdua ada di momen itu sampai akhirnya dia putus. Hubungan Ocel dan Shaka tuh kita berdua tahu banget ya. Betul. Makanya Dan begitu juga, apa tuh? Lu banget ini dari tadi. Assalamualaikum semua, kenalin gue pacara Violeta. Oh ada spin off. Kemarin katanya pacarnya Aska. Oh, Sarah. Itu opsi. Apa kabar semuanya, baik? Kurang semangat, baik gak? Shaka mana suaranya? Seru ya. Aku sama Carla di sini, saya Ican dan ini menjadi Carla. Gimana rasanya, Carla? Jujur boom shakalaka banget. Sih rasanya. Jujur seneng banget. Jujur senang. Yes. Kita berdua happy banget bisa menjadi bagian dari persahabatannya Ocel. Kita berdua adalah sahabat yang sebenarnya teman-teman butuhkan juga di dunia sehari-hari. Benar, kita tuh temen yang betul-betul kalem, dan Yes. juga sangat anteng. Kita juga punya yang sayang loh waktu mau tag, karena berdua jujur kita introvert juga.
Sebenarnya. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Ini langsung dapat emosinya dapat. Shaka atau Kisha untuk Just Like a Star butuh berapa kali take? 7 kali. Ada 5-7 kali take ya? Iya. Saking susahnya itu lagu. Lebih dari Arla pokoknya. Wow. Iya. Jadi soundtrack saya juga akhirnya dapat kesempatan untuk bisa nulis lagu Oxtella yang awalnya dalam waktu yang sangat sempit saya coba nulis dan akhirnya Dan bagus. Dan bagus luar biasa. Benar. di approve sama Ibu Dina dan Pak Parwes dalam waktu semalam saja. Last minute banget itu. Aduh, bersyukur banget bisa. Dan semoga buat pembacanya Shaka buat penonton semua juga bisa tergambar lah karena itu cerita mengenai Shaka perjalanannya semua itu tertuang di Akhirnya segera bisa disaksikan oleh seluruh Indonesia. Dan apa yang pengen kamu pesankan untuk para Shakala di luar sana, khususnya pecinta novel kamu, silakan. Kamu asam lambung. Gak bercanda. Selamat siang teman-teman semuanya. Jangan dong, di sini aja. Perasaannya bahagia banget pastinya ya, sangat-sangat senang, sangat-sangat happy karena akhirnya film Shaka ini bisa disaksikan oleh teman-teman semua di sini. Tepuk tangan dulu buat Star Vision, buat Ibu Dina, Mas Nino, dan semua cast dan semua kru yang terlibat. Mungkin aku mau say thank you aja karena terima kasih banyak kepada semua yang terlibat di karya film ini karena kalian sudah mengadaptasi, mentranslasi karya aku jadi bentuk yang lebih matang, lebih mature. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman pembaca yang hadir pada hari ini. Ada suaranya, coba teriak yang kencang. Semoga kalian suka nggak? Aku senang dengarnya. Terima kasih. Terima kasih, Jocelyn. Luar biasa, kita pasti terus senang banget ya Jocelyn di sini ya. Kita ke editor kita, ada Mas Awan Jenian, kita Mandur, kita pengen tanya dulu Mas. Sebagai penyunting gambar, kita pengen tahu gimana formula yang diberikan oleh. Sore semuanya. Oke, ya dari sini harga naik ya kita lihat. Yudian. Selanjutnya Joshua Suherman, Maisha Kana, Dennis Adiswara, Teguh Rizky, Amel Carla, Azana Ashel, Basaya, Altaf Akafi, Sadana Agung, Ari Nugroho, Nicholas Callaway, Azando, kemudian Clarin Ray, dan juga ada Lampi. Bener. Oke. Amel sama Kiki mana? Oke, kalian berdua nggak boleh dipisahkan. Carla barusan bilang kelewatan cantiknya. Oh. Oke, teman-teman